Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulistiawati dan NPK 145 dari kelas Manajemen 5C Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen rantai pasok, yaitu bab yang pertama ada e-commerce dan internet, yang kedua ada strategi manajemen rantai pasok, yang ketiga ada manajemen pengukuran kinerja rantai pasok, dan yang keempat ada keterkaitan SRM dengan kinerja rantai pasok. Yang pertama yaitu definisi dari e-commerce tersendiri, yaitu menurut David Baum tahun 1999 adalah satu set teknologi aplikasi-aplikasi dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Kemudian MRP tidak dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi karena esensi dan pengintegrasian berbagai proses dan entitas bisnis di dalam domain manajemen supply chain adalah melakukan share terhadap informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh berbagai pihak. Teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat berkembang membuat penciptaan dan penyebaran informasi semakin cepat, murah, dan berkualitas baik. Yang kedua, selanjutnya yaitu dalam supply chain management dikenal istilah teknologi informasi, yaitu ada intranet, internet, dan extranet. Yang pertama ada intranet, jaringan yang menghubungkan seluruh karyawan suatu perusahaan tanpa mengenal batasan geografis. Tujuan daripada intranet ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses-proses komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Yang kedua ada internet, yaitu jaringan komputer global yang terdiri dari ribuan subjaringan yang ada di seluruh dunia. Tujuan daripada internet ini yaitu menambah luas cakupan pasar, yang berarti akan meningkatkan potensi pelanggan bagi perusahaan. Yang ketiga ada extranet, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan sistem jejaring para mitra bisnisnya seperti supplier dan vendor. Tujuan daripada extranet ini yaitu untuk mempercepat proses pengadaan sebuah barang dan menurunkan biaya-biaya yang tidak perlu seperti biaya gudang dan biaya transportasi. Selanjutnya, ada klasifikasi e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B, yang kedua ada business to consumer atau B2C, yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, yang keempat ada consumer to business atau C2B, yang kelima ada business to government atau B2G, yang keenam ada consumer to government atau C2G, yang ketujuh ada online to offline atau O2O. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benefit dari e-commerce. Yang pertama, tidak ada batasan geografis saat memasarkan produk secara online. Jadi pada saat proses pembelian dan penjualan online ini dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun selama bisa menggunakan internet. Yang kedua ada biaya lebih terjangkau. Biaya operasional yang relatif lebih ringan karena bisnis online tidak perlu membangun toko fisik, sehingga pengeluaran untuk kebutuhan toko fisik bisa ditiadakan. Jadi biaya untuk sewa dan juga pembangunan itu bisa ditiadakan. Yang kedua yaitu menghemat waktu konsumen. Memudahkan waktu konsumen dalam mencari toko, sehingga konsumen tinggal mencari nama toko di salah satu website atau APK pembelian online, kemudian langsung muncul produk yang dicari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi manajemen rantai pasok. Strategi manajemen rantai pasok adalah sesuatu yang sangat penting karena jika kita bicara mengenai persaingan di dunia bisnis, maka harus mempunyai daya saing. Perusahaan harus lebih baik daripada pesaing agar tetap unggul dalam persaingan. Strategi akan menentukan apakah kita akan unggul di dalam pasar atau kita akan kalah dalam bersaing. Semakin tinggi persaingan berarti semakin membutuhkan strategi yang baik untuk membuat bisnis tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya ada elemen bisnis. Elemen bisnis yang pertama yaitu struktural atau yang
sulit untuk diatur ulang atau diperbarui, yaitu ada pembangunan peralatan sistem komputer dan aset modal. Yang kedua ada infrastruktural. Ini lebih mudah untuk diatur ulang, yaitu ada SDM yang merupakan tenaga kerja, kemudian kebijakan perusahaan, yang ketiga pemilihan keputusan, yang keempat yaitu struktur organisasi. Selanjutnya, implikasi terhadap manajemen mutu. Yang pertama yaitu ada pengertian dan pendekatan. Mutu adalah segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan seperti waktu penyerahan, keandalan memenuhi janji, bentuk atau estetika, dan ketahanan produk, keamanan produk, dan layanan purna jual. Yang kedua yaitu keikutsertaan pemasok. Fasilitas pemasok dapat digunakan sebagai R&D sehingga perusahaan tidak perlu membuat dan mengembangkan bagian R&D sendiri. Yang ketiga yaitu benchmarking. Untuk mengendalikan mutu, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah benchmarking. Misalnya menggunakan model yang terkenal dengan nama SCORE atau Supply Chain Operation Reference. SCORE mengeluarkan standar ukuran kinerja manajemen supply chain yang dapat digunakan untuk perbandingan dengan industri lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen pengukuran kinerja rantai pasok. Salah satu aspek fundamental dalam MRP adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Sistem pengukuran kinerja supply chain diperlukan untuk mengetahui posisi supply chain saat ini relatif terhadap kompetitor maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai serta berguna sebagai dasar untuk menentukan arah perbaikan. Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasok. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Selanjutnya, struktur sistem pengukuran kinerja. Suatu sistem pengukuran kinerja biasanya memiliki beberapa tingkatan dengan cakupan yang berbeda-beda. Biasanya mengandung satu, individual matrix. Yang kedua ada matrix set. Yang ketiga ada overall performance measurement system. Selanjutnya, model pengukuran kinerja supply chain berdasarkan metode POA, Performance of Activity. Kinerja aktivitas diukur dalam berbagai dimensi, yaitu satu, biaya yang terlibat dalam eksekusi suatu aktivitas, misalnya penurunan biaya-biaya persediaan yang biasa diukur dalam bentuk persentase relatif terhadap biaya pada tahun anggaran sebelumnya. Yang kedua, ada waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Maksudnya yaitu kecepatan respon secara umum ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing aktivitas seperti waktu pengembangan produk baru, waktu pemrosesan pesanan pelanggan, waktu untuk mendapatkan bahan baku, dan waktu setup untuk kegiatan produksi. Yang ketiga ada kapasitas, yaitu ukuran seberapa banyak volume pekerjaan yang bisa dilakukan oleh suatu sistem, seperti kapasitas produk suatu pabrik, kapasitas pengiriman dari supplier, dan kapasitas penyimpanan sebuah gudang. Yang keempat ada kapabilitas, yaitu mengacu pada kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas berupa reliabilitas atau kehandalan, ketersediaan, mengukur kesiapan, dan fleksibilitas. Yang kelima ada produktivitas, yaitu secara mekanis, produktivitas merupakan rasio antara keluaran yang efektif terhadap keseluruhan input yang terdiri dari modal, tenaga kerja, bahan baku, dan energi. Yang keenam ada utilitas, yaitu mengukur tingkat pemakaian sumber daya dalam kegiatan supply chain. Yang ketujuh ada outcome, yaitu pada proses produksi, outcome bisa berupa nilai tambah yang diberikan pada produk-produk yang dihasilkan.
Kemudian, bab yang terakhir kita akan membahas mengenai keterkaitan supplier relationship management dengan kinerja rantai pasok. Supplier relationship management adalah sebuah pendekatan sistematik atau bertahap dan polanya jelas untuk mengevaluasi pemasok yang memasuki suatu organisasi bisnis. Keuntungan dari SRM terhadap perusahaan dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaannya yaitu 1. Terciptanya biaya yang lebih rendah. Yang kedua, kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada peramalan yang lebih baik dalam suatu kerangka hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, penentuan pemilihan supplier. Yang pertama, dilihat dari jenis usaha dan kategori produk. Yang kedua, dilihat dari perolehan material. Yang ketiga, kapasitas produksi dan jenis peralatan yang dimiliki. Yang keempat, sistem pengendalian proses produksi. Yang kelima, sistem pengendalian kualitas. Yang keenam, status perusahaan. Yang kedua, dilihat dari struktur organisasi perusahaannya. Yang ketiga, dilihat dari nilai asetnya. Yang kedelapan, sertifikasi ISO atau sistem pengendalian mutu. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari referensi perusahaan yang sudah menjadi pelanggannya. Selanjutnya, implikasi supplier relationship management pada penelitian di perusahaan semen Bamuri, yaitu dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti yaitu penciptaan nilai pada pemasok, keunggulan bersaing pemasok, peningkatan kualitas pemasok, waktu tunggu reduksi atau lead time dari pemasok berpengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasok pada perusahaan semen Bamuri di Mombasa. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang kuat dan nilai P yang kurang dari 0,05. Jadi, supplier relationship management berkontribusi terhadap pencapaian kinerja rantai pasok seperti peningkatan efisiensi, terciptanya komunikasi yang baik antar pemasok dan juga antar organisasi dalam jaringan tersebut, kemudian terjadi pengurangan biaya dan pencapaian tujuan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.